Itu semua nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima nggak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain kesini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Oh, lantas anak siapa? Tapi dimaafin juga kan? Lalu dia berkata begini, Pak, silahkan. Kalau papa mau marah, mau pukul, silahkan. Tapi saya anak papa. Tapi kalau papa maafkan, memang papa adalah papa yang penyayang, yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul nggak? Demi Allah, meluk. Dan air mata keluar. Nah, ibu saja yang punya rahim, punya sifat kasih yang dalam, apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu tak mengabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Maka enggak ada jeda. Fa itu harfu 'atfin raditin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah. Tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu. Saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa. Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apapun pasti selesai, nggak mungkin Allah tinggalkan. Tanamkan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, dan itu yang punya kita di Quran. Katakan, yang praktekkan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan Songgoku Songgoan tuh ada benteng Takeshi kan ya? Ya? Kalau mau naklukkan itu, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa kan? Dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Gak usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini. Kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di isya. Kalau belum tuntas, tahajud.
Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang. Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau pakai tuntaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Gak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau Anda gak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kamu ini tidur. Gak enak. Itulah sholat.